Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan di kelas 12 AK. Pada pertemuan hari ini, Ibu membawakan materi sistem keuangan desa yang biasanya kalian kenal adalah Siskuides. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masuk ke dalam kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama, menerapkan komputerisasi data akuntansi desa atau kelurahan. Yang kedua, membuat file data akuntansi desa atau kelurahan. Indikator pembelajaran. Yang pertama, mendefinisikan sistem keuangan desa atau yang disebut Siskuides. Dan yang kedua, menjelaskan pengelolaan keuangan desa dalam kerangka tata pemerintahan yang baik. Kita masuk ke dalam sistem keuangan desa. Sistem keuangan desa ini memiliki namanya aplikasi sistem keuangan desa yang dikembangkan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang biasa disebut dengan BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri atau yang disebut dengan Kemendagri. Aplikasi tersebut mengacu pada peraturan pengolahan keuangan desa yang berlaku saat itu. Pemerdagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengolahan keuangan desa. Jadi sistem keuangan desa ini bukan hanya menggunakan sistem manual, tapi dia sudah menggunakan suatu aplikasi yang sudah bekerja sama oleh BPKP yang disebut dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kita masuk ke dalam pengolahan keuangan desa dalam kerangka tata pemerintahan yang baik. Keuangan desa merupakan barang publik dan uang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan. Pengolahan keuangan desa mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama adalah perencanaan atau penyusunan APBDes, yaitu seperti pendapatan dan belanja. Dan yang kedua, pengumpulan pendapatan atau ekstraksi dari berbagai sumber seperti pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan atau lokasi. Kita masuk ke dalam tahap penyusunan APBDes. Tahap penyusunan APBDes memiliki namanya perencanaan program desa. Yang pertama adalah perencanaan program desa yang melibatkan partisipasi masyarakat, dan yang kedua, perencanaan program mencakup di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan yang ketiga, program berangkat dari aspirasi, kebutuhan potensi yang dihadapi oleh masyarakat, dan selanjutnya yang keempat adalah perlu penentuan prioritas kebutuhan dalam perencanaan program, dan yang kelima, program operasional bisa mencakup pemerintahan dan
pelayanan. Jadi ini adalah suatu tahap-tahap dari APBDes desa ya nak. Jadi ini program dari desa, perencanaan untuk program desa itu ada semuanya. Sekarang adalah penganggaran. Penganggaran setiap pengolahan anggaran desa itu pasti ada. Yang pertama adalah menentukan besarnya dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan. Dan yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan, baik pendapatan asli dari desa maupun dari pemerintahan, untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah disusun. Dan yang keempat nak adalah tentukan dulu pos pengeluarannya itu untuk apa. Contohnya bisa untuk pengeluaran belanja, kemudian pos untuk pendapatan. Jadi itu anggarannya itu sudah tertera. Jadi saat kita membuat namanya suatu laporan, semuanya sudah ada, sudah tersusun dengan baik. Masuklah ke dalam pelaksanaan program. Pelaksanaan program ini itu akan lebih maju jika kita memiliki namanya tujuannya. Jadi pelaksanaan program itu dari suatu pusat, dari pemerintahnya. Oke? Jadi yang pertama adalah pemerintahan desa bertanggung jawab melaksanakan program kegiatan yang dia lakukan, itu program-programnya dia harus bertanggung jawab. Dan yang kedua, pemerintahan desa yang dibuat oleh dusun, RT, RW, pengumpulan dana itu harus ditata secara rapi. Dan yang ketiga, pemerintahan desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Dan yang keempat, kepala desa atau lurah melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dan yang selanjutnya adalah masyarakat ikut menyumbang tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan. Kita masuk ke dalam pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi itu memiliki beberapa. Yang pertama adalah Badan Perwakilan Desa yang disebut BPD. Itu adalah bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintahan desa. Dan yang kedua nak, pemerintahan desa atau yang disebut BPD dan masyarakat bersama-sama meninjau kembali apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana atau perencanaan yang kita inginkan dalam suatu pemerintahan. Dan yang ketiga, pemerintahan desa, BPBD, dan kemasyarakatan bersama-sama menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan serta masalah dan kendala yang muncul dalam suatu pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir adalah BPD dan masyarakat menilai apakah dana yang digunakan itu sebagai mestinya secara efisien dan efektif. Itu harus dilihat, makanya kita harus adanya namanya pengawasan dan evaluasi dalam Siskwidesnya, karena dia memiliki namanya Badan Perwakilan Desa dari pemerintah dan dari masyarakat. Ini adalah perencanaan atau konsepnya. Jadi dari perencanaan dulu kita nak, kalau rencana kita sudah kita tata dengan baik programnya, maka kita akan mendapatkan anggaran suatu
program tersebut, berapa yang akan dikeluarkan, berapa pendapatan dan belanja dari suatu negara tadi atau dari desa. Barulah buatlah pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu harus secara baik dan tercapai. Apa yang kita inginkan itu tercapai, barulah kita ke dalam suatu pengawasan. Nih, pengawasan dan evaluasi. Jadi itu tidak sembarangan orang melaksanakan suatu namanya pengolahan keuangan. Kita juga diawasi oleh pengawas dan dievaluasi apakah baik atau tidak. Itu saja yang akan Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kamu. Tetap daring, sehat-sehat selalu kamu ya nak, dan tugas-tugas kamu dikerjakan dengan baik. Semoga kita bisa berjumpa lagi di sekolah untuk pertemuan kita yang selanjutnya, ataupun kita melakukan dengan daring. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.